Fafroma NIM 126306201016. Nama saya Trisna Wahyuningsih, NIM 1263062101039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sulaitani dengan NIM 1263062011026. Saya Muhammad Fatih Farahat dengan nomor NIM 1263062011004. Emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dengan surut dalam waktu singkat, atau bisa juga dikatakan dengan keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, dan kecintaan. Emosi menurut Sudarsono, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme seperti tergugahnya perasaan dan disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas, biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mengarah ke suatu bentuk tingkah laku atau perilaku tertentu. Emosi menurut Darwis mendefinisikan emosi sebagai suatu gejala psikologis yang menimbulkan efek pada persepsi tertentu. Emosi menurut Muhammad Ali dan Muhammad Ansori, emosi termasuk ke dalam ranah efektif. Emosi banyak terpengaruh pada fisik, fungsi-fungsi psikis lainnya seperti pengamatan, tanggapan, pemikiran, dan kehendak. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Beberapa ahli psikologi menyebutkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kematangan emosi seseorang. Di antaranya yaitu 1. Pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh. Tetapi ada juga dengan penuh kasih. Perbedaan pola asuh dari orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi peserta didik. Karena keluarga adalah tempat pertama belajar seorang anak dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Menurut Goleman, cara orang tua memperlakukan anak-anaknya akan memberikan akibat yang mendalam dan permanen pada kehidupan anak. Goleman juga menemukan bahwa pasangan yang secara emosional lebih terampil merupakan pasangan yang paling berhasil dalam membantu anak mereka mengalami perubahan emosi. Pendidikan emosi ini mulai pada saat paling awal dalam rentang kehidupan manusia, yaitu pada masa bayi. Idealnya orang tua akan mengambil bagian dalam pendewasaan anak-anak, karena dari kedua orang tua anak akan belajar mandiri melalui proses belajar sosial dengan modeling. Kedua, pengalaman traumatik. Kejadian-kejadian traumatik masa lalu dapat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Dampak jejak rasa takut dan sikap terlalu waspada yang ditimbulkan dapat berlangsung seumur hidup. Kejadian-kejadian traumatik tersebut dapat bersumber dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan di luar keluarga. Ketiga, temperamen. Temperamen dapat didefinisikan sebagai suasana hati yang mencirikan kehidupan emosional kita, sehingga tahap tertentu masing-masing individu memiliki kisaran emosi sendiri-sendiri. Temperamen merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan bagian dari genetik yang mempunyai
kekuatan hebat dalam rentang kehidupan manusia. Keempat, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan. Peran jenis maupun tuntutan sosial yang berpengaruh pula terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi antara keduanya. Kelima, usia perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan pertambahan usianya. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Ketika usia semakin tua, kadar hormon dalam tubuh turut berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan pengaruhnya terhadap kondisi emosi. Namun demikian, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah tua, kondisi emosinya masih seperti orang muda yang cenderung meledak-ledak. Hal tersebut dapat diakibatkan karena adanya kelainan-kelainan di dalam tubuhnya, khususnya kelainan anggota fisik. Kelainan yang tersebut dapat terjadi akibat dari pengaruh makanan yang banyak merangsang bentuknya kadar hormonal. Keenam, perubahan jasmani. Perubahan jasmani ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan, pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja, yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakkeseimbangan tubuh ini sering mempunyai akibat yang tidak terduga pada perkembangan emosi peserta didik. Tidak setiap peserta didik dapat menerima perubahan kondisi tubuh seperti ini. Lebih-lebih, perubahan tersebut menyangkut perubahan kulit yang menjadi kasar, penuh jerawat. Hormon-hormon tertentu mulai berfungsi sejalan dengan perkembangan alat kelamin sehingga dapat menyebabkan rangsangan di dalam tubuh peserta didik dan seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan emosinya. Ketujuh, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Peserta didik seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Interaksi antar anggotanya dalam suatu kelompok geng biasanya sangat intens serta memiliki kohesivitas dan solidaritas yang sangat tinggi. Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah hubungan cinta dengan teman lawan jenis. Gejala ini sebenarnya sehat bagi peserta didik, tetapi tidak jarang menimbulkan konflik atau gangguan emosi pada mereka jika tidak diikuti dengan bimbingan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Lalu kedelapan, perubahan pandangan luar. Ada sejumlah perubahan pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri peserta didik, yaitu pertama, sikap dunia luar terhadap peserta didik sering tidak konsisten. Kedua, dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk peserta didik laki-laki dan perempuan. Ketiga, seringkali kekosongan peserta didik dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Lalu, yang terakhir, 9. Perubahan interaksi dengan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang sangat diidealkan oleh peserta didik. Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan mereka, karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru daripada kepada orang tuanya.
Posisi guru di sini amat strategis apabila digunakan untuk membangun emosi anak melalui penyampaian materi-materi yang positif dan konstruktif. Bentuk-bentuk emosi menurut Daniel Goleman pada tahun 1995 dalam Muhammad Ali dan Muhammad Asrori mengidentifikasikan sejumlah kelompok emosi sebagai berikut. Yang pertama adalah marah. Di dalam marah meliputi benci, marah besar, bermusuhan, tindak kekerasan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kesedihan. Di dalam kesedihan ini meliputi muram, suram, kesepian, depresi, dan putus asa. Yang ketiga, rasa takut. Di dalam rasa takut ini meliputi rasa gugup, khawatir, panik, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kenikmatan. Di dalam kenikmatan meliputi rasa puas, rasa gembira, ringan, terpesona, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 5, cinta. Di dalam cinta meliputi persahabatan, kepercayaan, persaudaraan, kasih sayang, hormat, dan lain-lain. Berikutnya adalah yang terkejut. Di dalam terkejut meliputi terpana, terkesiap, dan takjub. Kemudian nomor 7 adalah jengkel. Di dalam jengkel ini meliputi rasa benci, rasa mual, jijik, hina, dan lain-lain. Kemudian rasa malu. Di dalam malu terdapat rasa malu hati, kesal hati, dan lain-lain. Karakteristik emosi. Menurut Samsu, ciri-ciri emosi adalah yang pertama lebih bersikap subjektif daripada peristiwa psikologis seperti pengamatan dan berpikir. Yang kedua bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Yang ketiga banyak bersangkut paut dengan pengenalan panca indera. Emosi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah emosi sensoris. Emosi sensoris adalah emosi yang ditimbulkan dari rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa lapar, rasa kenyang, rasa dingin, dan sebagainya. Yang kedua adalah emosi psikis. Emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual, perasaan keindahan, perasaan sosial, dan perasaan ketuhanan. Kematangan emosi. Ada beberapa pendapat yang menerjemahkan arti kematangan emosi. Yang pertama adalah Chaplin. Emotional maturity adalah suatu keadaan dan kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional, dan karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menimbulkan atau menampilkan pola emosional yang pantas bagi anak-anak. Yang kedua adalah menurut Sudarso. Emotional maturity adalah kedewasaan secara emosi tidak terpengaruh dengan kondisi kekanak-kanakan atau sudah dewasa secara sosial. Menurut Harlock, kematangan emosi dapat dikatakan sebagai suatu perasaan emosi atau reaksi perasaan yang stabil terhadap objek permasalahan, sehingga untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan atau bertingkah laku didasari dengan suatu pertimbangan yang tidak mudah berubah-ubah dari satu suasana hati ke dalam suasana hati yang lain. Karakteristik kematangan emosi. Harlock memberikan kriteria remaja yang matang emosinya. Yang pertama adanya kontrol emosi dan terarah. Yang kedua stabilitas emosi. Yang ketiga bersikap kritis terhadap situasi yang ada. Yang keempat kemampuan penggunaan katarsis mental. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan nilai, moral, dan sikap. Ada 3 konsep yang masing-masing mempunyai makna, pengaruh, dan konsekuensi yang besar terhadap perkembangan perilaku individu, termasuk juga perilaku remaja. Yang pertama ada nilai. Nilai merupakan suatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai suatu yang ingin dicapai. Secara dramatis, nilai dipelajari dari produk sosial dan secara perlahan diinternalisasikan oleh individu serta diterima sebagai pemilik bersama dengan kelompoknya. Dan juga nilai merupakan standar konseptual yang relatif stabil dan eksplisit, membimbing
membimbing individu dalam penentuan tujuan yang ingin dicapai, serta aktivitas dalam rangka menentukan kebutuhan psikologisnya. Yang kedua adalah moral. Istilah moral berasal dari kata Latin, yaitu mores, yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Maksud moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umumnya diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Moral merupakan kaidah normal dan peranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik atau buruk yang ditentukan bagi individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral ditentukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. Menurut definisi Weisbein 1975, sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu objek. Sikap merupakan variabel laten yang mendasari, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku. Sikap tidak identik dengan respon dalam bentuk perilaku. Tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat disimpulkan dari konsistensi perilaku yang dapat diamati. Secara operasional, sikap dapat diekspresikan dalam bentuk kata-kata atau tindakan yang merupakan respon reaksi dari sikapnya terhadap objek, baik merupakan orang,